radius manajemen dalam interstellar network dengan menerapkan resource partition untuk teknologi LTE-Advanced. LTE-Advanced sendiri merupakan teknologi yang mampu menyediakan layanan yang beroperasi pada frekuensi 1,4 sampai 20 MHz. Spesifikasi yang terdapat dari LTE-Advanced diantaranya adalah maksimum kecepatan transfer data untuk downlinknya adalah sebesar 1 Gb per second dan 500 Mbps untuk uplink-nya. Dan arsitektur komunikasi yang ada, operator harus menambah jumlah base station untuk mencapai spesifikasi tersebut. Sedangkan tambahan jumlah base station berbanding lurus dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Tujuan utama dari LTE-Advanced adalah pengembangan dari edisi LTE sebelumnya, yaitu LTE edisi 8, adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem spektral dengan kecepatan data serta mendukung kompatibilitas edisi sebelumnya. Bersamaan dengan itu, dibangunlah jaringan baru dengan arsitektur yang berkaitan untuk mendukung lalu lintas packet switch dengan mobilitas yang lebih mulus, servis berkualitas, dan latensi minimal. Radio Resource Management atau RMM adalah memiliki fungsi dalam sistem multi network meliputi routing, radio resource partition, link interpretation, dan teknik scheduling. Skenario Resource untuk alokasi frekuensi carrier untuk komunikasi UA dan RMA. Selanjutnya adalah multi cellular network dengan relay menggunakan skenario resource partition. Diharapkan dapat menekan biaya dengan mengurangi jarak tempuh transmisi serta meningkatkan jumlah user dengan kualitas channel yang lebih baik dan throughput yang lebih tinggi. Multi-cellular network. Multi-cellular network adalah teknologi yang sedang diteliti untuk diterapkan pada komunikasi LTE-Advanced. Berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh TDP untuk LTE-Advanced, diantaranya adalah Big Data atau maksimum kecepatan transfer datanya sebesar 1 Gbps untuk downlinknya dan 500 Mbps untuk uplink-nya. Operator penyedia layanan ini harus menyediakan arsitektur komunikasi pendukung teknologi LTE-Advanced dengan kualitas layanan yang tinggi. Ini merupakan contoh model komunikasi TOHOP di mana komunikasi antara W dan INP atau evolusional IP dengan perantara NN. Selanjutnya adalah aplikasi multi-cellular network pada sistem seluler memiliki beberapa manfaat. Apabila jaringan seluler biasa memiliki diameter sel antara 2 sampai 5 km, sebuah network akan mencakup area dengan diameter 200 sampai 500 meter, yang artinya daya pencet yang dibutuhkan untuk sebuah network akan sangat berkurang dibandingkan dengan sebuah base station atau WS. Selanjutnya, yang untuk menambahkan relay node tidak perlu 1 Gbps. Hal ini tentunya mengurangi biaya operasi seperti sewa menara dan biaya penyediaan untuk penyedia layanan, dan diterima secara wireless dari BS yang perantara layanan tadi akan diteruskan ke user. Selanjutnya adalah resource partition atau RP. Pada skema ini, sumber daya radio didaur ulang pada link NVUA dan RMUA pada zona aksesnya. Sedangkan untuk link NVUA dan TNDRN, sumber daya radio mesti dilogiskan secara ortogonal. Sumber daya itu sudah dibagi ke dalam bagian-bagian yang berbeda untuk tiga jenis link. Dengan skenario daur ulang tersebut, sumber daya semuanya pada zona akses, seluruh band frekuensi dialokasikan untuk link NVUA dan RMUA dengan ketentuan bahwa kecepatan transmisi untuk user cukup pada zona akses dan relay harus sama. Sumber daya yang dialokasikan untuk link NVRN dapat ditentukan komunikasi one-hop jauh lebih besar daripada user cukup, sehingga lebih banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk link NVRN. Ini merupakan parameter simulasinya. Yang pertama adalah frekuensi carrier-nya sebesar 2 GHz, bandwidth sistem atau BW-nya sebesar 5 GHz, bandwidth carrier-nya adalah 15 kHz. Di mana ada INP, RN, lalu radio sel sejauh 1,4 km dan radius RN-nya 0,8 km. Ini merupakan tahapan pengalokasian sumber daya radio pada sistem dengan MS, MCN, dan LRI. Yang pertama adalah pembangkitan 19 sel hexagonal
BNB, RN, dan user. Lalu menghitung jarak dari masing-masing user ke setiap node yang ada dan menghitung daya yang diterima user dari setiap node. Selanjutnya merupakan sistem menggunakan MTN dan NFT, yaitu pertama melakukan penentuan jenis koneksi platform atau default. Yang kedua adalah pengalokasian sumber daya frekuensi untuk user dan NFT. Lalu menghitung nilai SDR dari user. Yang terakhir adalah menghitung throughput dari user ternormalisasi. Pada skenario MTN dan NFT sebelumnya, yang pertama adalah tahap penentuan jenis komunikasi one-hop atau langsung atau two-hop. Di sinilah teknik MTN akan digunakan, di mana komunikasi yang DOE dapat dipilih berdasarkan level daya terima user. Apabila daya terima dari node lebih besar dari NP, maka user dilayani dengan metode two-hop communication. Tahap kedua adalah tahap alokasi sumber daya dengan penerapan skenario resource partition atau RP dengan mempertimbangkan kanal frekuensi dengan nilai SDR tertinggi. Pada sistem MTN dan RP ada beberapa sistem user dan sistem. Yang pertama adalah user yang berada di access zone dan menggunakan alokasi subcarrier pada link MBUE disebut direct user. Yang kedua adalah user yang berada dari red zone dan menggunakan alokasi subcarrier pada link MBRN dan RNB disebut relay user. Yang ketiga adalah user yang berada pada red zone namun tidak mendapatkan alokasi subcarrier sehingga melakukan komunikasi one-hop dengan menggunakan alokasi link MBUE pada red zone. Yang keempat adalah user ketiga yang tidak mendapatkan alokasi subcarrier sehingga melakukan skenario RP pada alokasi subcarrier access zone yang mempertimbangkan SDR dalam subcarrier yang akan diterus. Yang terakhir adalah user yang diterus sistem. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika